Puji Tuhan saudara sekalian, sekali lagi saya senang bisa on air dan ketemu saudara. Kemungkinan saudara bisa lihat saya nggak bisa lihat brother and sister. Tapi satu hal, saya sungguh-sungguh miss you all ya. Biasanya kita minggu ketemu, kita salaman, dan kita sama-sama berdoa. Sekarang sudah 9 bulan ya, kita tidak ketemu. Tetapi percaya Tuhan Yesus bahwa badai ini pasti akan berlalu ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan minta sama-sama berdoa. Ya, Gelson akan berdoa dan kita mau sama-sama minta Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Gelson. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami terus berkenan kepadamu dan mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah jauh untuk melakukan aktivitas, Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mau baca di Matius 18 ayat 15 ya. Kemungkinan saudara bisa bantu baca. Di Matius 18 ayat 15. Aku senang sekali dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita ini merasakan aduh bosan ya baca Alkitab ya. Sebenarnya ya, saya mau katakan Alkitab punya perkataan dan firman itu hidup. Saya katakan hidup dan luar biasa. Nah, kita lihat ya, apa yang ditulis di Matius 18 ayat 15. Oke, silakan. Matius pasal 18 ayat 15. Firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana menjadi orang. Bagaimana menjadi brother sister. Kita punya brother sister gereja. Nah, tegur itu nggak enak sebenarnya. Tetapi di sini dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah apa? 4 mata. Aku senang sekali, yaitu tegur dengan pribadi. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita banyak menemukan kisah-kisah teguran yang disampaikan dengan tujuan apa? Pertobatan. Contohnya, Nabi Samuel menegur Saul karena ketidaktaannya perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, Nabi Samuel itu tegur Raja Saul. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, Nabi Nathan yang menegur Raja Daud atas dosa yang diperbuatnya. Ya, kenapa? Oh, Daud, kalau ada satu orang dia mempunyai 100 domba, dan ada satu mempunyai 1, dan 1 dia sayang banget gitu loh. Tapi orang yang punya 100 itu serakah dan ambilin dia dan mau membunuh dia punya gembala itu. Orang ini harus dihukum apa? Raja Daud marah. Dia harus dihukum mati karena nggak punya otak, nggak punya perasaan. Udah punya 100 domba, masih mau merampok pas orang punya 1 domba. Nabi Nathan mengatakan, hai Daud, itulah Anda. Ambilin istrinya Uri. Istrinya yang cantik itu yang kamu tidak ada kerjaan di atas loteng itu lihat orang mandi dan kamu lihat perempuan itu dan kamu menikahi dia dan membunuh suaminya. Kamu orang pembunuh. Pada saat itu juga sesudah Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, langsung dia bersujud dan minta ampun kepada Tuhan. Anaknya yang sebab itu akhirnya meninggal. Dan dia bangkit kembali dan dia minta Tuhan tolong maafkan dia. Karena dia telah jatuh dalam dosa dan teguran Nabi Nathan itu menjadikan dia balik dan supaya bertobat. Hari ini saudara sekalian, kadang-kadang di gereja kita ditegur oleh pendeta, ditegur oleh penantua, ditegur oleh kakak rohani. Jangan kita sedih, jangan kita marah, jangan. Mereka tegur kita itu karena mereka sayang sama kita. Nah, untuk yang tegur, saya juga mau kasih nasihat. Jangan kita sok pintar dan kasar. Lu tahu nggak, saya ini siapa? Oh, saya ini kan kakak rohani kamu. You tahu nggak, saya ini pastor you. You tahu nggak, saya ini penantua. Nggak usah kayak gitu-gituan. Waktu kita tegur orang, kasihlah mereka kesempatan untuk bertobat. Nathan membiarkan Daud. Akhirnya Daud bertobat. Jangan sepertinya mau membunuh orang itu ataupun injek dia sampai dia tidak mempunyai kesempatan untuk stand up. Yaitu, oke, aku berdosa, maafkanlah aku.
Jangan sampai tidak mengizinkan saudara kita, brother sister kita ini sampai malu, tidak mau kembali ke Tuhan Yesus. Nah kalau begitu, itu kita tidak benar. Jadi kita tegur harus dengan hikmat dan selalu ada kasih di dalam teguran itu. Ya, saya sudah berumur 50 tahun lebih ya, saya suka ngomong itu. Mulailah saya sadar, waktu saya muda, orang Lasara, waduh saya marah. Sekarang sudah berumur, sudah lebih dewasa. Dan waktu kita tegur orang, kita kasih mereka kesempatan. Untuk supaya apa? Supaya mereka bisa bertobat dan kembali ke Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita tegur. Kata menegur di dalam ayat ini adalah eleco, memperbaiki, menegur dengan alasan tepat yang berakibat positif. Ya, sehingga orang yang ditegur itu mengakui kesalahannya dan siap untuk tinggalkan dan bertobat dan bisa kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, jika kita melihat rekan atau saudara kita seiman sedang berada di luar kehendak Tuhan, seperti bergaul yang buruk, perilaku yang menyimpang, dan berbagai macam-macam dosa lainnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah dengan kasih dari Tuhan kita berani menyatakan kebenaran melalui teguran. Ya, karena demikianlah kita akan mendapatkan mereka kembali di dalam jalur kehendak Tuhan. Ingat di Amsal dikatakan, Amsal 27 ayat 5. Ya, kita akan sama-sama baca. Ya, kemungkinan Gerson akan bantu saya baca. Saya katakan aku jatuh cinta sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kaya banget. Firman Tuhan itu luar biasa. Semuanya ada. Silakan Gerson. Amsal 27 ayat 5. Nah ini indah sekali. Karena Amsal ini mengajar kita bagaimana jadi manusia. Ya, oke, silakan. Amsal 27 ayat 5 firman Tuhan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, kita sampaikan teguran kita dengan nyata. Kemungkinan orang itu gak suka dengan kita karena kita tegur dia. Ya, tapi ingat, waktu kita tegur, saya udah mengatakan dengan kasih sayang, lemah lembut, dan kasih kesempatan untuk dia comeback atau stand up. Itu yang paling penting. Ya, saya mau katakan, refleksikan diri kita sendiri. Pernahkah dalam hidup kita mendapatkan teguran yang membuat kita berbalik ke jalan Tuhan? Tanya diri sendiri. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita? Ada orang ditegur oleh yang lain. Saya pernah ditegur oleh, ya saudara, bukan ditegur dengan itu ya. Saya agak sedikit marah. Saya bilang, kenapa sih dia ini serakah banget sih? Udah makan nggak kenyang-kenyang, udah makan mau minta lagi bawa pulang. Dan teguran itu dari saudara yang lain, Pak, Bapak kan cukup. Mereka ini nggak pernah makan. Jadi mereka kalau mau bawa pulang, biarin aja. Saat itu juga saya bilang, Tuhan tolong maafkan saya. Saya ditegur oleh saudara seiman. Nggak sengaja. Dia juga nggak tahu dia tegur saya. Tapi itu berarti buat saya. Kenapa? Ingat. Ya mama saya, adik saya nyetir mobil kencang-kencang. Jadi ada orang lewat naik motor ya. Mama saya tegur adik saya, lu jangan cepat-cepat. Kasihan orang yang naik motor itu, entar airnya tampis ke dia dan dia basah. Dan mama memikir, orang yang naik motor dan jalan kaki itu, kalau adik saya ngebut, akan membasahkan baju dia. Adik saya ditegur, akhirnya dia tahu. Dan mama bilang, mereka itu nggak punya uang. You ada mobil, mereka nggak punya mobil. Kalau you cepat-cepat, you basahin baju mereka. Adik saya ditegur oleh ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya mengharapkan adik saya bisa berpikir orang lain. Jangan egois. Nah hari ini, teguran firman Tuhan itu, saudara seiman itu kadang-kadang pahit, nggak enak didengar. Tapi baik buat kita. Buat kita supaya bisa sadar. Jangan ngebut, basahin orang lain yang jalan kaki, yang nggak punya uang, yang nggak senasib enak seperti kita yang punya mobil. Nah teguran itu penting sekali. Ya, marilah kita saudara seiman jangan takut ditegur dan jangan sedih, jangan marah kepada orang yang tegur kita. Marilah kita katakan terima kasih. Nah, ada satu perkataan yang saya post di Instagram.
I really appreciate people who correct me. Because without them, I might have been repeating mistakes for a long time. Dia bilang, aku sungguh menghargai, terima kasih kepada mereka yang tegur aku. Karena tanpa mereka menegur aku akan lakukan kesalahan terus menerus. Hari ini, teguran firman Tuhan itu berarti dalam hidup kita. Siap ditegur, siap terima, dan siap berubah. Tuhan Yesus pasti akan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Dan Tuhan, kadang-kadang teguran dari saudara seiman atau dari pastor kita, Tuhan Engkau tolong biarlah kami mempunyai kerendahan hatian untuk terima teguran ini, supaya kami juga bisa berani mengatakan, iya, aku telah salah, aku mau berubah. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat Engkau, atas teguran Engkau Tuhan. Kadang-kala kita dosa, kita salah, kita baca firman Tuhan atau kita dengar firman Tuhan, kita ditegur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kita kesempatan supaya kami ditegur dan bertobat dan berubah. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk brother sister kami yang di JSS. Jagalah kesehatan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, dan juga paling penting kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.